Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Agliani Pasau akan mempresentasikan ujian akhir semester saya, yaitu komunikasi dalam organisasi. Tujuan pengajaran ada tiga, yaitu importance of communication, yang kedua the communication process, yang ketiga improving communication in organization. Definisi dari komunikasi merupakan proses mengirim dan menerima simbol-simbol yang memiliki arti dalam rangka pertukaran informasi agar terjadi saling mengerti antara dua orang atau lebih. Materi konsep komunikasi dalam organisasi dari beberapa pakar, yaitu salah satunya dari Kleiner and Kinichi, yaitu komunikasi dalam organisasi didefinisikan sebagai pertukaran informasi antara pengirim dan penerima, dan kesimpulan makna antara individu-individu yang terlibat. Analisis pertukaran ini menyatakan bahwa komunikasi adalah proses dua arah yang berisi elemen-elemen yang dihubungkan secara berurutan. Media komunikasi terdapat dua tipe utama dari media komunikasi, yaitu verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal yaitu interaksi tatap muka atau face-to-face secara lisan dan tulisan, sedangkan komunikasi non-verbal yaitu komunikasi yang dilakukan dengan ekspresi wajah, posisi tubuh, kontak mata, dan bahasa tubuh lainnya. Pemilihan media komunikasi berdasarkan interaksi antara kekayaan informasi dan kompleksitas dari problem situasi saat itu. Kekayaan informasi menurut Richard Graff dan Robert Engel yaitu pembawa informasi potensial yang berkapasitas antara ditentukan oleh satu umpan balik, dua saluran, tiga personal versus impersonal, yang ketiga sumber bahasa. 7 unsur dalam proses komunikasi yaitu pengirim, encoding atau penyandian, ada pesan, saluran, penerima, penafsiran, dan penerimaan umpan balik. Kemampuan komunikasi adalah penampilan berdasarkan pada kemampuan individu untuk menggunakan komunikasi secara efektif dalam berperilaku sesuai dengan suasana yang ada, yaitu kecakapan dan sifat komunikasi, faktor-faktor yang berhubungan dengan keadaan individu-individu yang terlibat dalam interaksi. Kemampuan komunikasi dapat diperbaiki melalui 5 gaya komunikasi, yaitu asertivitas, agresivitas, non-asertivitas, komunikasi nonverbal, dan mendengarkan secara aktif. Gaya komunikasi ada tiga, yaitu gaya asertif, gaya agresif, dan gaya non-asertif. Gaya komunikasi asertif sendiri yaitu mendesak tanpa menyerang, membiarkan orang lain mempengaruhi hasil ekspresif, dan meningkatkan diri tanpa menyerang orang lain. Gaya komunikasi agresif, deskripsinya itu mengambil keuntungan dari orang lain, ekspresif, dan meninggalkan diri dengan mengorbankan orang lain. Yang terakhir ada non-asertif, yaitu mendorong orang lain untuk mengambil keuntungan dari kita, malu-malu atau segan mengingkari diri. Kemampuan komunikasi manajer dapat diperbaiki dengan mencoba lebih asertif, yang dapat dicapai dengan penerapan perilaku non-verbal dan verbal yang saling melengkapi dan menguatkan, yaitu dengan menggunakan kombinasi dari berbagai elemen-elemen, yaitu mendeskripsikan, mengekspresikan, berempati, menetapkan, dan memberikan petunjuk. Komunikasi hierarkis yaitu pertukaran informasi dan pengaruh di antara anggota organisasi, di mana paling tidak salah satunya memiliki kekuasaan formal untuk memimpin dan mengevaluasi anggota organisasi lain. Omongan selentingan yaitu sistem komunikasi tidak resmi di dalam organisasi informal. Pendukung resmi saluran formal dalam komunikasi, memiliki fungsi penting sebagai tanda
peringatan awal untuk suatu perubahan organisasi. Distorsi komunikasi yaitu terjadi ketika karyawan dengan sengaja mengubah isi pesan, mengurangi ketepatan komunikasi antara manajer dan karyawan. Dampaknya adalah menghasilkan kesalahan pengiriman pesan, pesan yang tidak untuk diteruskan malah tersebar. Cara mengurangi distorsi oleh manajer yaitu mengurangi perbedaan kekuasaan antara mereka dengan bawahan mereka. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan melalui proses peninjauan kinerja yang memberikan penghargaan atas kinerja karyawan yang sebenarnya. Yang ketiga, mendorong respon stafnya dengan menjalankan rapat-rapat yang lebih kecil dan lebih informal. Yang keempat, menentukan tujuan yang dapat mendorong para karyawan untuk berfokus pada masalah daripada kepentingan mereka sendiri. Yang terakhir yaitu menganjurkan dialog di antara pihak-pihak yang memiliki sudut pandang yang berlawanan. Komunikasi formal yaitu pesan yang disebarkan berkaitan dengan pekerjaan resmi di dalam organisasi. Komunikasi mengikuti jalur hierarki dan organisasi. Sedangkan komunikasi informal adalah pesan yang disebarkan tidak resmi jauh di luar kegiatan formal organisasi. Komunikasi terpisah dari struktur formal dan tidak mengikuti rantai komando. Komunikasi yang efektif dan efisien yaitu dikatakan efektif jika persepsi yang diperoleh receiver sama dengan maksud pesan yang dikirimkan oleh sumber. Komunikasi yang efektif membawa pengetahuan ke dalam suatu organisasi dan menyebarkan dengan cepat kepada karyawan yang membutuhkan informasi tersebut. Hambatan komunikasi efektif yaitu hambatan proses, pribadi, fisik, dan simetrik. Kunci untuk mendengarkan efektif yaitu kunci mendengarkan menggunakan kecepatan berpikir, mendengarkan ide-ide, menemukan area kepentingan, menilai isi bukan cara menyampaikan, pertahankan semangatnya, bekerja keras untuk mendengarkan, menolak gangguan, mendengar apa yang dikatakan, menantang diri sendiri menggunakan materi cetakan, proyektor, atau bantuan visual lainnya. Sekian dan terima kasih.